kita akan masuk sesi yang pertama. Ini adalah self-reflection dan self-awareness. Oke, supaya ini teratur, maka kita coba untuk lihat satu demi satu slide yang sudah saya persiapkan. Nah, apa itu self-reflection? Silakan next. Kita mulai dari mana dulu? Oke. Mulai dari mana ini akan membawa kita untuk mencoba memahami akan pernikahan kita dan keadaan kita. Next. Nah, saudara-saudara, ada 3 pasutri yang menikah di gereja yang sama. Oke. Kalau bicara gereja yang sama, maka firman Tuhan yang didengar pasti sama. Pengalaman dengan gembala, walaupun gembala banyak, tapi kalau satu gereja, biasa satu gereja para pemimpin memiliki kesepakatan. Komisi-komisi yang dihadirkan juga mirip-mirip. Di berbagai gereja ada komisi pasutri, ada wanita, ada pria, ada kebaktian doa, ada doa pagi, juga ada itu doa malam. Nah, 3 pasutri menikah di gereja yang sama. Apa yang terjadi setelah 10 tahun itu berlalu? Coba kita lihat. Saya boleh minta air di sini. Thank you ya. Ya, thank you. Nah, saudara-saudara, setelah 10 tahun, yang nomor 1 itu bercerai. Yang nomor 2 di situ adalah saya tulis so and so. Dan yang ketiga itu adalah growth and fruitful. Nah, saudara-saudara, 10 tahun itu waktu bisa lama, bisa juga itu cepat. Ya. Tergantung saudara live in hell or in heaven, oke? Nah, saudara, setelah 10 tahun, ternyata ada yang pasutri pertama itu saya sebut bercerai. Jadi ini adalah suatu pengalaman saya yang real, melihat bagaimana ada kawan-kawan saya sejak kami masih muda, waktu itu pelayanan di satu gereja. Dan kemudian saya dengar kabar beberapa itu sudah ada yang bercerai. Nah, saudara-saudara, saya hitung 1, 2, 3, paling tidak mungkin ada sekitar 4 yang saya tahu. Sementara waktu mendengar kabar itu, ada satu perasaan dalam diri, ya memang tidak mudah menjalani kehidupan pernikahan. Saya rasa saya bisa mengerti kenapa teman-teman saya itu mengambil akan keputusan seperti itu. Terbayang saat ada juga masa-masa saya dengan Liana, istriku itu konflik. Dan kita konflik itu ya, kalau saling mencintai, konfliknya juga sangat kuat ya saudara. Jadi kalau saudara cintanya gede, bencinya juga gede saudara. Kalau saudara cintanya setengah-setengah, bencinya juga gak terlalu. Begitu ya. Nah, tapi kalau saudara cinta sekali, tapi kemudian pasangan Anda itu mengecewakan sekali banget amat gitu kan. Wah, saudara juga bisa kekinya luar biasa. Dan bagi banyak orang setelah melalui proses mungkin akhirnya yang dipilih itu adalah yang nomor 1, sangat menyedihkan. Nah, yang kedua itu adalah so and so. Maksudnya apa? Jadi kalau kita tanya, gimana pernikahan kamu? Baik. Lalu dia lihat-lihat langit-langit ya. Baiklah gitu ya. Baiknya kayak gimana? Lihat langit-langit pula. Happy tidak? Happy enggak? Jadi kurang jelas saudara ya. Ribut tidak? Tidak. Senang tidak? Tidak juga. Jadi ini yang mana ini? Jadi suatu pengalaman perjalanan pernikahan setelah 10 tahun, ribut ya tidak ribut. Syukurlah suami saya baik-baik.
Ya puji Tuhan, istri saya juga bagus, baik, tidak minta macam-macam. Tapi bahagia enggak? Mencoba untuk berpikir, merasakan bahagia gak ya? Enggak juga ya rasanya ya. Nah ini yang saya sebut so and so ya, bisa paham ya? Jadi tidak konflik, tidak happy, tapi ya tidak happy juga. Jadi yang mana? Susah digambarkan. Nah tapi ada yang ketiga. Yang ketiga itu adalah yang growth itu adalah bertumbuh dan tidak cukup hanya bertumbuh tetapi berbuah. Amin. Nah pada pasutri ini, di dalam 3 pasutri ada di gereja yang sama. Semua mengalami ibadah yang sama, pelayanan yang sama. Tapi kenapa ya bisa kemudian sampai 3 cabang yang berbeda? Nah yang disebut sebagai itu bertumbuh dan berbuah itu apa? Itu artinya pernikahan mereka ada kebahagiaan. Amin. Pernikahan mereka juga ada keharmonisan. Bahagia bisa hanya salah satu bahagia. Ya, tapi kalau harmonis sudah dua-dua itu setuju, dua-duanya itu bahagia. Dan bukan hanya dua-dua, anak-anak pun bahagia. Tapi itu pun tidak cukup. Ada yang ketiga, bahagia, harmonis dan mengalami perkenanan Allah. Artinya Allah berkenan kepada pernikahan ini. Dan jikalau Allah berkenan pada pernikahan ini, maka Tuhan akan memakai suami istri ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi bagi pasutri yang pertama, apa mungkin Tuhan pakai? Sulit. Sulit. Mungkin kemana-mana juga malu untuk mengakui sebagai anak Tuhan. Yang kedua, yang so and so tadi. Ya, apa sih yang mau diceritakan dari pernikahan Kristen? Rasanya susah ya. Oh saya juga nggak ngerti ini sebenarnya pernikahan mau kemana. Nah itu so and so. Tidak ada God's purpose in marriage. Apa itu God's purpose in marriage? Itu adalah rencana kekal Allah, tujuan kekal Allah terjadi di dalam pernikahan kita. Dan rencana kekal Allah dan tujuan kekal Allah terjadi dalam pernikahan kita itu dimulai sejak akhirnya kita boleh menjadi God's partner. Kita boleh menjadi rekan sekerja Allah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya bagi suami saja. Bukan hanya bagi istri saja. Tetapi bagi suami istri. Di dalam kitab suci itu ada contoh seperti Aquila dan Priscilla. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 18. Itu satu contoh yang sangat indah. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah bagian itu. Nah saudara-saudara, next. Nah lalu pertanyaannya apa yang membedakan? Ya, apa yang membedakan? Next. Nah saudara, di sini ada 6 poin yang merupakan suatu jalinan ataupun suatu tahapan-tahapan yang saya merindukan kita boleh memasuki tahapan-tahapan ini bersama-sama. Dan saya berharap dan berdoa sungguh supaya akhirnya apa yang kami berdua alami, saya dan Liana, kami boleh mengalami satu pernikahan yang bukan so and so ya, tapi yang growth and fruitful itu akhirnya juga boleh dialami oleh setiap majelis gereja, pemimpin gereja, pengurus aktivis dan seluruh jemaat gereja sidang jemaat Allah. Karena disinilah letak tanggung jawab kita untuk kita bisa mendemonstrasikan sekali lagi kepada generasi muda bahwa rancangan Tuhan tidak pernah salah. Bahwa rancangan Tuhan di dalam membentuk kita boleh serupa dengan Kristus. Salah satunya itu adalah melalui kita membangun keluarga. Di dalam hubungan suami istri sampai maut memisahkan. Nah saudara-saudara, kita akan mulai dengan yang pertama. Apa yang membedakan? Next. Self-reflection. Nah saudara-saudara, ini adalah suatu kecakapan yang saya rindu teman-teman semua, Bapak Ibu bisa membangunnya sehari-hari. Self-reflection. Ini akan membedakan kita semua. Mulai hari ini sampai kepada tahun-tahun ke depan.
Saat Bapak Ibu duduk di sini mendengarkan firman Tuhan dan Bapak Ibu menyalakan akan self reflection, maka firman itu jatuh ke tanah yang 30, 60, 100 kali lipat itu akan bertumbuh. Tapi kalau kita tidak menyalakan self reflection, mungkin firman itu akan jatuh seperti kepada tanah yang semak belukar, yang batu karang, yang padang pasir yang panas. Jadi firman diberitakan tapi kemudian tidak bertumbuh. Ya. Nah, di sini kita mau coba belajar. Oke, apa itu self reflection? Self reflection itu adalah kalau sehari-hari kita itu kan suka bercermin. Ya, tadi sebelum ke sini sudah pasti saya juga bercermin. Apa fungsi cermin? Untuk memperlihatkan apa adanya diri saya. Apakah saya ini berantakan? Kalau berantakan saya nyisir, ya toh? Kalau ibu-ibu pasti juga tidak berani ke gereja ini sebelum bercermin, bukan? Kalau ibu-ibu paling lama di depan cermin. Ya, kalau bapak-bapak cukup paling 5 menit, kalau ibu-ibu bisa 1 jam. Apa yang dilihat? Ya sudah pasti. Apakah baju sudah bagus? Apakah kosmetika tidak terlalu menor, ya toh? Intinya cermin adalah sebuah fungsi untuk memperlihatkan diri kita apa adanya. Dan kemudian memperbaiki akan diri. Nah saudara-saudara, itu melihat sesuatu yang fisikal di luar diri. Tapi yang saya mau sharingkan pada hari ini adalah bagaimana self reflection itu adalah kita menaruh jarak atas diri kita. Jadi kita seperti keluar dari diri kita dan bukan melihat akan sesuatu yang fisikal. Tetapi kita melihat something yang ada di dalam. Nah, apa yang kita lihat itu yang ada di dalam. Itu ada 2 hal. Yang pertama itu adalah kerohanian kita di hadapan Tuhan. Dan yang kedua adalah bagaimana jiwa kita atau respon jiwa kita terhadap berbagai konteks kehidupan yang kita alami sehari-hari. Nah, apa yang kita lihat? Apakah sama seperti cermin itu berkata kepada kita, kamu berantakan sekali, cepat mandi sana, cepat nyisir. Misalnya ya. Atau saat kita self reflection melihat diri kita, ternyata benar kita ini berantakan, kerohanian kita itu berantakan, jiwa kita itu berantakan. Dan apakah kemudian setelah itu ada tindakan-tindakan untuk memperbaikinya? Mari kita lihat yang berikutnya, next. Nah, waduh, ini terbaca nggak ya Bapak Ibu? Saya akan bacakan ya, Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ada kata pelaku di sana. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Oke, next. Nah saudara-saudara, self reflection. Ada 3 hal di sana. Ini karena waktu. Saya rasa jam 10 saya harus berhenti dan ini sisa sekitar 15 menit. Apa arti self reflection? Sederhana. Saat saudara sedang mendengarkan firman Tuhan. Ya, coba saudara bayangkan. Jangan yang sekarang, mungkin yang dulu-dulu, oke? Dan supaya saudara bisa memahami, saya pakai sebuah ilustrasi. Katakanlah khotbah hari itu adalah tentang bagaimana kita harus bersyukur. Ya, mudah ya. Maka hamba Tuhan berkhotbah, saudara-saudara, walaupun di masa pandemik seperti ini begitu berat, kita harus tetap bersyukur. Ada amin? Nah, jadi kira-kira openingnya begitu. Saudara-saudara mendengar khotbah itu sekitar mungkin 45 menit. Kalau saudara menyalakan akan self reflection, maka saudara langsung berkaca. Saudara seperti keluar, melihat diri. Apakah khotbah barusan yang saya dengar dan ini sedang berjalan,
Saat hamba Tuhan berkata kita harus bersyukur. Lalu mengeluarkan poin-poin butir-butir daripada khotbah. Mengapa harus bersyukur? Mungkin itu ada 3 poin. Sepanjang khotbah itu diselenggarakan, kemana pikiran saudara? Saudara, saya berharap kita menyalakan self reflection supaya terjadi segitiga. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, pengkhotbah, pendengar. Ini saudara. Terjadi interaksi seperti ini. Sehingga pada saat pengkhotbah dipakai oleh Tuhan berkhotbah, saudara-saudara, adakah saudara bersyukur saudara sebagai pendengar? Melakukan self reflection. Terjadi segitiga ini. Maka saudara kemudian bisa ada 2 respon. Si A sambil duduk di bangku. Tuhan, terima kasih. Memang usaha saya selama ini susah sekali. Nah, ini dia ngomong sama Tuhan ya, segitiga ya. Sambil pengkhotbah ini terus sedang berkhotbah. Tapi sampai hari ini aku masih bisa mencukupkan kebutuhan istri dan anak-anak. Kemarin datang lagi itu tagihan uang sekolah. Aduh, amit-amit, kagak didiskon, begitu ya. Jadi ini seperti percakapan yang informal. Sesungguhnya kita anak-anak Tuhan. Saat pengkhotbah sedang berkhotbah, kita di bangku itu bisa berinteraksi dengan Tuhan. Amin. Dan kemudian kalimat itu berlanjut si A ini. Oh Tuhan, aku berterima kasih. Seperti pengkhotbah sedang berkhotbah untuk meminta kami untuk bersyukur. Saya sampai hari ini masih bisa bersyukur. Terima kasih Tuhan. Nah, kita itu di bangku jemaat. Amin. Atau bagaimana respon Bapak Ibu? Pengkhotbah sedang berkhotbah, saudara pikir, nanti habis ini makan apa ya? Habis ini mau kemana ya? Atau main handphone? Atau lihat apa? Nah saudara-saudara, ini si A. Ya. Ada si B. Begitu dengar, saudara-saudara kita harus bersyukur. Dia self reflection juga dia nyalakan. Lalu dia sadar, aduh Tuhan, setiap hari aku ini berkeluh kesah. Ngamuk-ngamuk, baru tadi pagi juga ngamuk-ngamuk marah-marah. Gara-gara klien itu janji bilang mau beli barangku tapi gak jadi. Brengsek emang tuh orang. Jadi sambil masuk pintu gereja sambil marah-marah gitu ya. Khotbahnya tentang bersyukur, gitu toh. Nah tapi ini si B tetap dia nyalakan self reflection, tapi kemudian di bangkunya itu dia merasa, aduh Tuhan ampuni saya ya. Saya janji, saya mau belajar bersyukur. Gitu. Bisa paham Bapak Ibu? Tapi kalau kita tidak menyalakan self reflection, ya itu. 52 minggu dalam 1 tahun kita terus mendengar khotbah hari Minggu. Apa yang kita dengar dari khotbah hari Minggu atau hari lain dari mimbar ini? Katakanlah khotbah itu pagi. Saat sore hari mungkin istri bertanya, suamiku tadi pagi khotbah apa di gereja? Sang suami mikir, kan dia tidak nyalakan self reflection toh. Apa ya tadi pagi ya Maya? Itu pokoknya pengkhotbahnya lucu itu loh. Ya lucu ceritanya apa? Apa? Lupa juga, semuanya lupa ya. Bisa paham ya Bapak Ibu? Nah ini penting. Nyalakan akan self reflection. Jadi ukuran pertama itu adalah firman Tuhan. Sebagai kebenaran objektif. Kita ada kebenaran subjektif. Terutama saat kita membangun akan keluarga. Ada subjektivitas suami, ada subjektivitas istri. Masing-masing rasa benar, akhirnya konflik. Nanti kalau anak sudah dewasa, mereka pun punya subjektivitas masing-masing. Akhirnya keluarga itu bisa pecah. Karena setiap orang mengedepankan akan dirinya sendiri. Tapi semua bisa disatukan. Jikalau kebenaran objektif yang berasal dari firman Tuhan itu hadir, memimpin akan seluruh anggota keluarga. Nah saudara-saudara, ini yang pertama. Yang kedua, self reflection juga, itu saya tuliskan di sana, ada perkataan pasangan. Ya. Maksudnya apa? Ya, Tuhan telah menghadirkan bagi kita suami. Memang sih dia banyak kelemahan ya, tapi itu dari Tuhan. Amin. Tuhan telah menghadirkan kita istri. Memang cerewet sih ya. Tapi itu dari Tuhan loh. Amin.
Ini tidak ada yang amin, ini bagaimana ya? Nah saudara-saudara, sehingga saya sangat percaya perkataan pasangan itu adalah sesuatu yang Tuhan mau kita self-reflection. Misalnya saat istri berkata kepada kita, kamu nih orangnya pemarah. Nah, ini istri yang ngomong. Ya, kenapa dia sampai bilang begitu? Ya karena dia sudah lihat kebiasaan kita. Masalah sepele marah, apalagi masalah besar, ngamuk, banting-banting di rumah. Tapi kalau di gereja baik sekali. Nah lalu istri berkata, kamu orang pemarah. Hah? Dari mana? Apa buktinya? Nah kita jangan self defense. Jangan berkata, saya memang udah begini dari lahir. Dari kamu belum lahir saja saya sudah begini, mau apa? Waduh. Itu artinya betul-betul tidak bisa berubah ya. Tapi saya percaya kita adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan mau bentuk kita melalui pasangan. Sehingga pasangan itu bisa berbicara demi nama Tuhan. Karena dia adalah pasangan yang seiman. Sehingga dia anak Tuhan, dia berhak berbicara sesuatu kepada diri kita. Dan kemudian kata-kata itu kita self-reflection. Apakah itu benar atau tidak benar? Jikalau tidak benar, silakan untuk memberikan penjelasan. Dengan pikiran dan hati yang dingin. Tidak, saya tidak begitu. Saya tuh begini-gini. Nah, tapi kenapa kamu begitu? Ya karena begini-begini kita jelaskan. Nah, untuk hal ini self-reflection saya mau undang Liana ke depan ya. Silakan. Supaya Liana bisa sharing. Apa sih self-reflection yang Liana selama ini coba telah kami latih bersama di rumah. Sehingga bukan hanya saya, tapi istriku tercinta juga ada sharing. Silakan. Iya, thank you. Saya dikasih kesempatan juga buat sharing ya. Karena kalau misalnya kita tahu apa yang tadi Pak Wifa bilang bahwa suami kita, pasangan kita adalah dari Tuhan tadi ya. Apakah ada amin? Nah itu kan biarpun pasangan punya kelemahan tetap kita aminkan bahwa pasangan kita itu memang dari Tuhan. Nah kalau saya juga kan punya kelemahan, jadi Pak Wifa juga tahu akan kelemahan saya gitu. Saya sendiri juga tahu akan kelemahan saya. Nah waktu suatu ketika saya kasih contoh aja ya langsung, jadi secara real dalam hidup kami itu kami punya seorang anak tuh udah yang kedua, anak kedua kami itu wanita, cewek gitu kan, dia udah masuk remaja. Usianya 15 tahun. Begitu masuk SMA, pergaulannya baru dan ketemu teman-teman baru, dia pergi sama teman-temannya. Waktu dia pergi sama teman-temannya, dia janji ya untuk pulang jam 6 sore. Saya yang nganterin gitu ke tempat itu, ke kafe. Terus dia pulang janji jam 6 sore. Menjelang jam 6, saya udah mulai ngeliatin handphone. Kemana ini anak, kok gak ada kabar-kabar gitu kan ya. Terus begitu jam 6, saya ngeliat, kok ini anak belum pulang-pulang ya. Mulai sedikit khawatir, sedikit. Tapi jam 6 lewat, saya teleponin. Gak diangkat, saya WA-in, gak dibaca, gak dibales. Nah mulai deh. Mulai pikiran buruk. Anak diculik, anak hilang, dimakan alien dan seterusnya. Iya, karena teman-temannya baru semuanya gitu kan. Saya juga belum kenal akan teman-temannya dia. Tapi jadi udah mulai pikiran-pikiran itu macam-macam ya. Maklum kebanyakan baca-baca medsos yang banyak sekali cerita-cerita negatif gitu kan. Jadi khawatir, udah mulai panik. 6:30 belum ada kabar juga. Wah saya tambah gencar, teleponin terus, WA-in sampai cari-cariin nomor telepon temennya siapa aja nih ya, temennya tadi apa aja, udah mulai aduh ampun deh. Sampai Pak Wifa nanya, ya nah kamu ngapain sih? Ini anak kemana ya, belum pulang-pulang. Di mana Tuhanmu? Nah, Pak Wifa cuma bilang gitu, tenang nak, ada Tuhan katanya. Terus saya tiba-tiba langsung kayak gitu loh. Oh iya ya, kenapa saya tuh begitu panik? Kenapa saya tuh yang respon awalnya kenapa begitu khawatir? Pertanyaan Pak Wifa tuh langsung masuk ke otak saya, di mana Tuhanmu? Terus saya langsung stop sebentar gitu kan, saya taruh handphone saya langsung berdoa. Kontak Tuhan, Tuhan saya yakin dia aman di dalam tangan Tuhan. Tuhan pelihara dia akan aman bersama Tuhan. Dia pasti akan sampai di rumah dengan selamat. Nah udah mulai tenang, terus udah gak lama anak saya pulang, nongol, nggak kenapa-napa gitu kan. Saya bilang,
ngapain gue panik-panik gitu kan. Tapi itu ternyata menjadi kelemahan saya, dan itu bukan bukan cuma itu doang gitu kejadiannya. Tapi memang ternyata kelemahan saya adalah saya mudah panik, saya mudah khawatir, saya mudah gelisah. Dan kelemahan saya lagi, waktu saya panik, saya gelisah, ternyata apa yang menjadi firman Tuhan itu, tadi kan yang saya bilang, bahwa kita percaya bahwa Tuhan kita Allah yang hidup, kita percaya bahwa Tuhan kita itu Allah yang luar biasa. Tetapi kenapa begitu menghadapi situasi, yang saya kontak pertama bukan Tuhan? Kenapa? Yang jadi pemikiran saya yang pertama itu adalah kekhawatiran, ketakutan, hal-hal buruk yang lain, dan saya tidak bisa langsung connecting kepada Tuhan. Nah, itu menjadi suatu masalah saya gitu, yang saya rasa ini problem utama. Dan dalam hidup kita kan ada lingkaran ya, lingkaran ini kayak pie, banyak hal gitu, ada bagian keuangan, ada bagian anak-anak, ada bagian diri, ada macam-macam gitu di situ ya. Dan di dalam segala hal dalam kehidupan kita ini aspek, ternyata kelemahan itu mewarnai seluruh aspeknya itu, bukan cuma satu doang. Jadi kalau kita perhatikan satu pie ini misalnya, kita gampang khawatir. Dalam hal apa kita gampang khawatir? Oh, ternyata dalam segala aspek gitu, ternyata kita gampang khawatir. Nah di sini suatu kelemahan yang saya reflection langsung, oh iya betul. Kenapa saya nggak cari Tuhan? Sama seperti saya mulai lagi mereflection kejadian-kejadian, misalnya anak sakit. Responnya pertama apa? Apakah kita cari dokter yang baik? Langsung cari teman-teman. Anak lu kalau sakit ke dokter mana nih? Gitu kan. Atau cari dokter yang baik, THT di mana nih gitu. Atau respon yang pertama kita lakukan adalah langsung contacting to God. Langsung di situ kita taruh kaki kita, lutut kita bertelut, Tuhan help me gitu kan. Tolong saya, beri hikmat buat saya untuk menolong anak ini. Nah ternyata respon saya selalu gitu ya. Wah obat apa ya? Waduh ini carinya siapa ya? Wah ini apa ya? Udah langsung cari macam-macam gitu loh, cari teman-teman nih gimana nih, atau nggak telepon mami, oh mami ini kalau anak panas gimana nih gitu kan, udah langsung panik duluan. Ternyata begitu gitu loh, dan itu waktu Pak Kuiva ungkapkan di mana Tuhanmu. Nah itu respon daripada kita terhadap pasangan harus kita jadikan self reflection. Oke. Ya. Thank you, aku turun lagi ya. Ya, oke. Nanti dilanjutkan ke self awareness ya, Nak. Oke, jadi seperti itu suatu self reflection, dan bukan hanya satu event itu saja. Saya menikah dengan Liana, kami sudah 21 tahun. Sehingga saya sebagai suami, saya melihat memang ada kelemahan istriku, yaitu dia mudah khawatir. Dan jikalau berbicara khawatir, seperti tadi sudah dikatakan, aspek hidup kita itu sangat banyak ya. Kita bisa khawatir akan keuangan, akan relasi keluarga, akan pelayanan, akan pekerjaan, akan masa depan, akan sekolah anak, akan berbagai hal gitu. Dan itu akhirnya pola-polanya kelihatan di dalam seluruh dimensi itu, yang muncul saat keadaan itu menjepit, ya worry. Nah saya katakan kepada Liana, nah ini disebut apa? Perkataan pasangan. Bisa paham ya Bapak Ibu ya? Sehingga jikalau suami atau istri berkata sesuatu kepada diri kita, jangan kita itu defense. Tapi kita coba, Tuhan, kenapa suamiku bilang begini tentang saya? Tuhan, kenapa istriku bilang begini tentang saya? Oke, this is baru step 1 ya. Karena nanti dari sesi-sesi berikutnya saya akan coba jelaskan bagaimana sampai akhirnya saudara betul-betul bisa mengalami kemenangan. Hari-hari ini Liana sudah mengalami kemenangan, puji Tuhan. Dan itu ada prosesnya, tidak kita alami langsung satu ketika itu terjadi perubahan completely, totally, tidak begitu. Kalau kita pelajari firman Tuhan, maka yang completely, totally sembuh itu jikalau seseorang sakit, ya. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan, buta melihat, tuli mendengar, yang lumpuh bisa berjalan. Tetapi kalau berbicara soal karakter, wow. Berbicara soal temperamen, wow. Berbicara soal relasional, kita bisa melihat kisah-kisah di dalam kitab suci menceritakan betapa panjang, betapa tidak mudah Tuhan membentuk setiap anak-anak Tuhan melalui suatu proses. Nah, yang berikutnya adalah perkataan daripada anak-anak.
Bisa dimunculkan? Ya, perkataan daripada anak-anak. Nah saudara-saudara, begitu anak-anak itu sudah mulai dewasa, maka kita mengerti suami istri yang beriman, maka melahirkan akan anak-anak Allah. Amin. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang Tuhan mau pakai. Dan dari kecil mereka bisa berbicara demi nama Tuhan. Ya, bisa berbicara demi nama Tuhan, menegur papa, menegur mama. Jangan sampai kalau anak-anak kita berkata sesuatu tentang diri kita, kita kemudian merasa tidak suka, kita merasa irritable. Ya, irritable itu artinya merasa kesal, marah. Bagaimana jikalau betul Tuhan pakai mereka berkata kepada dengan jujur, papa mah orangnya pelit. Nah, misalnya ya. Mama mah orangnya pelit misalnya. Wah, banyak hal mereka bisa bicara. Apakah itu pelit, apakah itu suka marah, apakah itu mau menang sendiri, apa kalau ngomong selalu pokoknya, apa tidak pernah perhatian, apa cuek, berbagai hal mereka bisa bicara. Nah, bagaimana respon kita kepada mereka? Nah, saudara-saudara, ini adalah rumah tangga Kristen. Mari kita rawat baik-baik. Dalam rumah tangga kami ada family altar. Satu ketika saya berkata kepada anak-anak, minggu depan tema family altar kita adalah kalian boleh bicara apa saja kelemahan papa mama. Silakan. Nanti papa mama mau catat. Papa mama mau dengar. Nah, begitu sudah tiba ya, itu sore-sore, saya masih ingat sekitar jam 5, kami kumpul di meja makan. Maka mulailah yang sulung berbicara. Dia bicara, papa mau orangnya gini gitu ya. Banyak hal. Saya dengarkan dengan baik. Saya harus berespon secara rohani. Lalu ada satu hal yang dia sebut tentang karakter kelemahan saya, yang dia sangat tidak sukai. Setelah dia jelaskan, maka kemudian saya berkata kepada dia, papa mau kasih tahu kenapa papa seperti itu. Ini bukan defense, tapi kamu juga perlu mengerti posisi papa. Lalu saya jelaskan, begini, gini. Semuanya dengar. Setelah itu, saya tanya dia lagi yang sulung. Any feedback? Ada sesuatu lagi? Enggak. Cukup jelas. Tapi dia sebut itu adalah satu kelemahan. Maka kemudian saya berkata, dengan pertolongan Tuhan, yang kamu lihat itu kelemahan papa. Papa akan mohon belas kasihan Tuhan, supaya papa boleh berubah. Kalau papa sampai begitu lagi, kamu boleh kasih tahu papa. Nah saudara-saudara, inilah self-reflection. Jikalau ada kekuatan, jika sudah syukuri. Ya, jika sudah, yang kuning ini, syukuri. Melalui firman, perkataan, pasangan dan perkataan anak-anak. Nah, jikalau ada kelemahan, artinya belum. Jikalau belum, serahkan kepada Tuhan. Di dalam buku ada seperti ini. Ya. Jadi itu ada segitiga interaksi, lalu tuliskan perenungan Anda. Yang mana yang sudah dilakukan syukuri, yang mana yang belum dilakukan catat untuk dibawa kepada Tuhan. Apa kesulitannya sehingga Anda belum melakukannya?